Selamat sore Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News Sore bersama saya Firda Nanda. Sore ini kan kami sajikan informasi terkini dan menarik untuk Anda yang dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Dan inilah live update selengkapnya. Kita ke berita pertama, saudara, minyak goreng kini langka di Kota Manado ternyata bukan hanya di retail, tapi juga di pasar tradisional. Nunu Walenghadi, salah satu penjual gorengan di Politeknik Manado, mengeluhkan kelangkaan minyak goreng ini. Nunu mengaku dirinya sudah 1 tahun 6 bulan berjualan gorengan di Manado dan setiap hari menggunakan 15 liter minyak goreng. Menurutnya minyak goreng langka karena saat ini sulit mencari di pasar Jengki, dengan begitu sekarang tinggal beli di tempat lain. Nah, untuk mengetahui informasi mengenai kelangkaan minyak goreng di Manado, saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Manado, ada Fisel Mukuan di sana. Silakan laporan Anda, Fisel. Ya, makasih rekan Firda. Selamat sore Tribuner. Dari hasil pantauan kami memang di beberapa retail khususnya Alfamart dan Indomart memang semua yang kami kunjungi para karyawan menyampaikan bahwa hari ini kosong. Ada yang bilang sudah 3 hari habis, ada yang bilang sudah seminggu, ada yang baru beberapa hari. Dan memang kami cek secara langsung di tempat penjualan mereka memang semuanya kosong. Ada beberapa kelurahan baik Indomaret dan Alfamart di beberapa kelurahan di Kota Manado yang kami kunjungi memang semuanya kosong. Dan ketika kami temui juga ke salah satu pedagang gorengan, ternyata dia akui memang bukan hanya di retail yang minyak gorengnya kosong, tetapi juga di pasar-pasar tradisional. Menurut Nunu, itu salah satu pedagang yang kami temui di Politeknik Negeri Manado, pedagang gorengan. Dia menyebutkan biasa dia membeli minyak goreng berukuran galon 25 liter yang dijual 300 lebih per galon, dibelinya di pasar Jengki atau di pasar Bersehati Kota Manado. Namun sekarang ini dia sulit mencari minyak goreng jenis galon di pasar Bersehati ini, sehingga dia hanya membeli di sekitar ia berjualan atau di dekat-dekat ia berjualan karena memang sangat sulit. Jadi memang dari beberapa retail maupun di pasar tradisional memang sampai saat ini memang banyak yang kosong. Nah, dengan begitu Nunu menyampaikan memang sangat berdampak bagi mereka sebagai pedagang gorengan karena memang setiap hari harus menggunakan minyak goreng, apalagi disampaikannya dia setiap hari memakai 15 liter per hari untuk menggoreng jualannya. Nah, dengan begitu dia berharap agar pemerintah segera turun tangan atau kira-kira apa yang boleh dilakukan oleh pemerintah agar minyak goreng ini bisa netral lagi, supaya dia tidak kesulitan lagi mencari di beberapa lokasi. Seperti itu, rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Manado, Fisel Mukuan, atas laporannya. Dan tadi Tribuners, Fisel juga sudah menghimpun keterangan dari Nunu Walenghadi, pedagang gorengan yang mengalami kelangkaan minyak goreng. Berikut liputannya untuk Anda. Sudah 1 tahun 6 bulan. 1 tahun 6 bulan ya. 15 liter. 15 liter ya. Minyak goreng sekarang saat ini langka, sangat langka ya. Harga sekarang masih 300-an sih. Bergelang 300 sekarang. Itu berapa liter itu kira-kira? 25. Sulit sekarang. Sulit ya? Ya. Oke, jadi untuk sekarang ambil di mana? Sekarang dekat-dekat sini. Kalau di Jengki dia memang sulit. Kosong sekarang di Jengki ya? Kurang kemasan, paling banyak kemasan. Tapi itu pun sulit. Pengadilan Negeri Jakarta Timur kembali menggelar sidang lanjutan perkara dugaan tindak pidana terorisme yang menjerat Ex-Sekretaris Umum Front Pembela Islam FPI Munarman Rabu 23 Februari. Humas Pengadilan Negeri Jakarta Timur Alex Adam Faisal memastikan agenda sidang pada hari ini masih untuk memberikan kesempatan kepada kubu Munarman untuk menghadirkan saksi meringankan. Dikabarkan ada 6 orang saksi yang dihadirkan dari pihak terdakwa Munarman. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari tribunnews.com. Ada Rizky Sandi Saputra yang akan melaporkannya dari sana. Silakan laporan Anda, Rizky.
Ya, jadi Firda dan juga Tribuners bisa disampaikan bahwa pada hari ini, Rabu 23 Februari 2022, Pengadilan Negeri Jakarta Timur kembali menggelar sidang lanjutan perkara dugaan tindak pidana terorisme yang menjerat ex-sekretaris umum Front Pembela Islam atau ex-sekum FPI yakni Munarman. Adapun pada sidang hari ini sudah disampaikan tadi beragendakan mendengar keterangan saksi meringankan atau saksi ada charge dari kubu terdakwa Munarman. Tadi setidaknya sudah ada 6 orang saksi yang dihadirkan dalam persidangan langsung gitu, dan keseluruhannya sudah memberikan kesaksian. Mereka diantaranya yakni saksi MB yang merupakan anggota dari tim pengawal dan juga TP3 maksud saya, tim TP3 yang mengawal agenda atau pembunuhan 6 anggota Laskar FPI. Di mana dalam keterangannya tadi MB menyatakan kalau Munarman tidak sesuai dengan dakwaan jaksa yakni terlibat dalam anggota teroris. Uh, Hal itu didasari karena menurut dia Munarman merupakan orang yang tegas begitu dan juga aktif dalam keorganisasian tapi bukan untuk tindakan radikal. Tak hanya MB, tadi juga ada ketua dari relawan Jokowi Mania atau Joman yakni Immanuel Ebenezer atau saksi IE. Di mana dalam kesaksiannya tadi IE menyatakan tidak sepakat dengan tuduhan atau dakwaan yang dijatuhkan oleh jaksa kepada Munarman yang menyatakan kalau ex-sekretaris umum FPI itu terlibat dalam agenda teror sebab dirinya sudah mengenal Munarman sejak lama dan Munarman merupakan orang yang anti terhadap paham radikal begitu. Bahkan dirinya mengutarakan contoh kasus yang pernah diikuti oleh Munarman yakni pada agenda PA 212 2016 silam, di mana waktu itu digelar di Monumen Nasional atau di Monas, Jakarta. Saat itu dihadiri atau turut dihadiri oleh Presiden RI Joko Widodo dan juga beberapa pejabat setara menteri. Dan saat itu juga ada sosok Munarman ini sendiri begitu. Di mana dalam dakwaan jaksa Munarman didakwa telah berbayat kepada ISIS pada 2015 silam di Makassar, sedangkan agenda ini digelar pada 2016 atau sekitar setahun setelah dakwaan jaksa menyatakan kalau Munarman sudah dibayar. Kata Immanuel Ebenezer, jika memang saat itu Munarman merupakan anggota teror, maka bisa dipastikan saat itu Munarman akan melakukan kegiatan teror begitu, dan saat itu pesertanya lumayan banyak, itu cukup banyak, akan tetapi kondisinya hingga saat ini Presiden RI Joko Widodo dan juga beberapa menteri yang hadir masih sehat walafiat dan juga masih bisa bekerja di pemerintahan memimpin negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Tanya itu juga saat itu dikabarkan oleh Immanuel Ebenezer kondisinya aman dan tidak ada kegiatan serangkaian teror apapun bahkan tindak kekerasan. Itu yang disampaikan oleh Immanuel Ebenezer di dalam persidangan pagi tadi. Sebagai informasi, Firda, sidang akan dilanjutkan lagi pada hari Rabu mendatang, mengingat hari Senin pekan mendatang itu tanggal merah begitu dan hari libur, dengan agenda masih sama mendengar keterangan saksi yang meringankan dari kubu tim terdakwa begitu Munarman untuk diberikan kesaksiannya di dalam persidangan. Begitu Firda dan juga Tribuners. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari tribunnews.com Resi Sandi Saputra atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Di Treskrim Suspolda Jateng mengungkap kasus minyak goreng palsu yang beredar di wilayah Kudus. Pelaku yang ditangkap bernama Abdul Aziz dan Muhammad Nurholis. Selain itu, polisi juga mengamankan barang bukti minyak goreng palsu yang diproduksi oleh kedua pelaku dan dikemas di dalam jerigen. Sekilas, minyak goreng palsu yang ditunjukkan oleh ke awak media tidak ada bedanya dengan yang asli. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya terkait hal ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jateng, ada Rahdian Trijoko di sana. Silakan laporan Anda, Rahdian. Oke, baik rekan Firda. Ya, baik rekan Firda. Baik rekan Firda, untuk pengungkapan kasus minyak goreng palsu ini,
terjadi di wilayah Kudus. Ya, saat itu kasus minyak goreng palsu ini beredar di media sosial setelah salah satu pelanggannya mengupload di media sosial terkait minyak goreng palsu ini. Ya, menurut keterangan dari Kapolda Jateng, Irjen Pol Ahmad Lutfi, pengungkapan pelaku ini beraksi tidak hanya di wilayah Kudus, tapi juga di wilayah Rembang maupun Pati. Pelaku ini saat ketahui kasus ini viral, pelaku ini melarikan diri ke Pacitan. Kemudian pelaku, maksud saya pelaku ini sudah melakukan aksinya selama 3 bulan. Ya, saat dilakukan, jadi menurut Kapolda, pelaku ini pertamanya ini menawarkan ke korban adanya minyak goreng palsu. Korbannya ini adalah pedagang kerupuk, pengusaha kerupuk di Kudus seperti itu. Ya, baik, untuk keterangan dari Dirkrimsus Polda Jateng ini, bahwasanya minyak goreng palsu ini pertama kalinya si pedagang ini, si pemalsu ini menawari ke korbannya dengan menunjukkan sampel sebanyak 17 liter. Ia jual per liternya 16.500. Setelah itu, karena sudah langganan, pelaku ini menjual 25 dirijen dan kepada korban yang maksud saya korban ini memesan 25 dirijen minyak goreng, di mana oleh pelaku ini ternyata isinya palsu semua. 20 dirigen biru yang berwarna biru itu berisi air yang dicampur zat pewarna, sementara 5 dirijen yang putih ini hanya cuma air putih biasa. Ya, menurut keterangan dari tersangka, bahwasanya minyak goreng palsu ini diambil dari air bekas cucian mobil dan yang dibelinya di bengkel cucian mobil di wilayah Kudus, seperti itu, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Jateng, Radian Trijoko atas laporannya. Tadi Tribuners, Radian juga sudah menghimpun keterangan dari Kapolda Jawa Tengah, Irjen Pol Ahmad Lutfi terkait hal ini. Berikut liputannya untuk Anda. Rekan-rekan wartawan, saya Kapolda Jawa Tengah dengan Diperindak, kemudian Dirkrimsus tentu jajaran. Hari ini Polda Jawa Tengah telah dan tinggi untuk keluarga jasa. Rekan-rekan wartawan, saya Kapolda Jawa Tengah dengan Diperindak, kemudian Dirkrimsus tentu jajaran. Hari ini Polda Jawa Tengah telah berhasil ungkap terkait yang pertama adalah minyak goreng. Jadi di tengah kelangkaan minyak goreng yang sekarang lagi menjadi atensi pemerintah maupun kita, Polda Jawa Tengah berhasil ungkap dengan dibentuknya Satgas Pangan Daerah, menindaklanjuti daripada kegiatan-kegiatan khususnya pangan dan ini minyak, didapatin TKP di daerah Kudus. Jadi di daerah Kudus itu kita dapatkan berdasarkan laporan masyarakat yang telah viral di media sosial. Jajaran Polda Jawa Tengah di bawah Dirkrimsus melakukan upaya penyelidikan dan penyidikan. Hasil laporan investigasi di lapangan didapati bahwa masyarakat kita telah dirugikan dengan adanya minyak palsu. Jadi minyak goreng yang telah dilakukan, modus operandinya adalah tersangka menjual minyak murni. 1 kali minyak murni kepada pelanggan, kemudian 2 kali dia mencari untung dengan cara mencampurkan minyak asli dengan zat perwarna. Jadi ini dikembangkan oleh pelaku tidak hanya di wilayah Kudus, tetapi di daerah Pati, daerah Rembang, dia gunakan untuk kegiatan untuk mencari keuntungan. Dari Jawa Tengah kita beralih ke Jawa Barat, Saudara. Jaksa Penuntut Umum atau JPU Kejaksaan Tinggi Jawa Barat tetap pada tuntutannya meminta agar terdakwa kasus ruda paksa santriwati Heri Wirawan dihukum mati.
Selain itu, Kepala Kejati Jabar Asep N. Mulyana yang menjadi Ketua Tim JPU mengatakan Heri juga harus membayar restitusi dan Yayasan Manul Huda harus dibubarkan. Ia mengatakan restitusi atau ganti rugi untuk anak korban senilai 331 juta rupiah itu harus dibayar oleh Heri, bukan dibebankan kepada negara. Menurutnya apabila restitusi dibebankan ke negara, seolah-olah seperti negara menanggung perbuatan jahat pelaku pelecehan seksual. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jabar. Ada Nasmi Abdurrahman di sana. Silakan laporan Anda, Nasmi. Ya, Firda, selamat sore Firda dan Tribuners. Seperti yang tadi disampaikan bahwa Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat mengajukan banding atas putusan hakim terhadap Heri Wirawan yang memvonis hukuman seumur hidup kepada Heri. Memori banding sendiri sudah disampaikan untuk Pengadilan Tinggi Bandung, disampaikan melalui panitera di Pengadilan Negeri Kota Bandung. Memori banding diserahkan oleh tim JPU pada hari Senin kemarin, dan dalam memori bandingnya jaksa tetap pada tuntutan, yakni meminta agar Heri Wirawan dihukum mati. Kemudian jaksa juga meminta agar restitusi sebesar 331 juta yang dibebankan kepada negara itu harus dibayar oleh Heri. Kemudian untuk yayasan, JPU juga meminta agar yayasan milik Heri dibubarkan, kemudian dilelang dan hasilnya diserahkan kepada anak korban. Nah, untuk dari kuasa hukum Heri sendiri, Heri sampai saat ini belum menyatakan sikap apakah akan banding atau tidak. Sehingga karena waktunya sudah habis, Heri dianggap menerima putusan hakim. Namun, kuasa hukum dari Heri, Ira Mambo, menyatakan akan tetap membuat memori kontrabanding untuk membantah banding dari Jaksa Penuntut Umum. Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Jabar atas laporannya mengenai update terkini kasus Sudana Paksa yang menjerat Heri Wirawan. Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Kejati Jabar Asep N. Mulyana. Berikut liputannya untuk Anda. Pengadilan tinggi untuk keluarga jasa. Karena apa? Karena saya katakan tadi di sidang-sidang sebelumnya, ini termasuk instrumentalitas alat sarana perbuatan kejahatan sesuai dengan pasal 39 KUHP. Karena kalau tidak ada yayasan, tidak ada kemudian pondok pesantren, tidak mungkin orang tua memberikan anak eksa. Dan yang kedua penting, teman-teman sekalian, ini termasuk dalam kategori corporate kriminal atau dalam bahasa akademis disebut dengan korporasi bisda. Ini sebuah badan hukum yang sejak awal dibuat untuk melakukan kejahatan. Nah, kami kemudian meminta pada hakim banding untuk kemudian mengabulkan permohonan kami termasuk pembubaran dan perampasan aset yayasan. Itu teman-teman sekalian ya. Nanti kami akan rilis tidak. Tribuners, selesai jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya, tetaplah di live update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah
bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Sebanyak 13 ex-napi korupsi yang mengajukan permohonan pengaktifan kembali sebagai aparatur sipil negara atau ASN. Narapidana tindak pidana korupsi tersebut merupakan ASN yang sudah menjalani masa hukuman sebagai pelaku tindak pidana korupsi. Badan Kepegawaian Daerah atau BKD Sulbar menerima surat permohonan 13 mantan narapidana korupsi pada 9 Februari lalu. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Sulbar, ada Habludin Hambal yang akan melaporkannya. Silakan, laporan Anda, Habludin. Ya, Firda dan Tribuners dimanapun Anda berada, dapat saya informasikan bahwa pihak BKD Provinsi Sulawesi Barat telah menerima permohonan dari 13 ex-narapidana korupsi di tanggal 9 Februari tahun 2022 lalu. Dan adapun permohonan ini untuk mengaktifkan kembali sebagai ASN ataupun aparatur sipil negara itu sendiri. Dan pihak BKD itu sendiri sudah melakukan kajian terkait permohonan 13 ex narapidana ini, narapidana korupsi ini, dan hasil kajiannya itu di mana tidak ada satupun celah untuk mengaktifkan kembali ex narapidana korupsi ini. Dan nota kajian yang sudah dilakukan oleh BKD Sulawesi Barat ini sudah diserahkan kepada pimpinan Pemprov Sulawesi Barat itu sendiri, sehingga masih menunggu keputusan dari pimpinan ataupun Gubernur Provinsi Sulawesi Barat itu sendiri. Dan dapat saya informasikan bahwa 13 ex narapidana korupsi ini di lampiran permohonannya itu merupakan pertama itu ada rekomendasi dari Kemenkumham dan dua ada surat edaran dari BKN Badan Kepegawaian Negara, dan ketiga itu ada kasus serupa yang terjadi di Kabupaten Muna di Provinsi Sulawesi Tenggara. Dan ini 3 alasan yang membuat 13 ex narapidana korupsi ini mengajukan permohonan untuk aktif di Pemprov Provinsi Sulawesi Barat itu sendiri. Dan hari ini Gubernur Sulawesi Barat juga sudah memberikan tanggapan terkait 13 ex narapidana korupsi ini. Pihaknya mengatakan bahwa Pemprov Sulbar akan mengkaji terlebih dahulu terkait permohonan 13 ex narapidana korupsi ini. Demikian, Firda. Ya, saat ini Pemprov Sulbar masih mengkaji ulang mengenai permintaan 13 ex narapidana tindak pidana korupsi yang memohon ingin menjadi ASN ini. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Sulbar, Habludin Hambali atas laporannya. Dan tadi Tribuners, Habludin juga sudah menghimpun keterangan dari Gubernur Ali Baal Masdar dan juga Kabid Disiplin Kepegawaian BKD Sulbar Suhamta. Berikut liputannya untuk Anda. Ya nanti kita lihat kok tidak mau terima. Tapi nanti kan kita bisa juga kasih orang kalau asal dikasih. Nanti kita begitu kita lagi di demo kan. Iya betul. Harus ada aturannya. Memang mereka kau benar rajin pernah ke sana, yang kau aktif, yang kau apa, mesti ada begitu ke kajian-kajiannya. Oh. 13 yang mengajukan tim kembali, dia ada yang 1 tahun 8 bulan, ada 1 tahun 11 bulan, ada 1 tahun 6 bulan. Dan ada 1 tahun 2 bulan, itu bervariasi. Bervariasi kayak. Satu yang saya sebutkan tadi itu Pak Sandiran, Bansos, 1 tahun 11 bulan. Ini ada putusan sudah diberhentikan, tidak dengan hormat sejak tahun 2019. Cuma mereka mengajukan ini ada alasan-alasan tertentu mungkin teman-teman itu sehingga mereka ingin diaktifkan kembali. Pertama ada alasan contoh menurut BKN
Kan menurut mereka ada dari Kabupaten Muna. Nah, ada Kabupaten Muna bahwa ada contohnya dilampirkan bahwa sudah ada yang diaktifkan kembali. Tapi saya konfirmasi ke BKN bahwa sampai saat ini belum ada yang diaktifkan kembali datanya di BKN. Kita tidak tahu apa alasan pengaktifan kembali di Kabupaten Muna kalau itu menjadi alasan mereka. Tapi kalau kami di kita, sepanjang itu putusan pengadilan tidak ada yang membatalkan, itu sah. Dan itu menjadi dasar pemberhentian tidak dengan hormat berdasarkan Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014, kemudian PP nomor 11 tahun 2017, Junto PP 17 tahun 2020. Jelas sekali aturan. Dan pidana umum dipisahkan dengan pidana kejahatan jabatan. Dan tindak pidana korupsi ini adalah pidana kejahatan jabatan. Kalau pidana umum. Kecelakaan lalu lintas kembali terjadi di Simpang Taiwan Nongsa Batam. Berdasarkan keterangan kepolisian, korban bernama Adi Kurnia, yang merupakan warga Kaveling Senjulung Baru, Kabil, Batam. Pria 26 tahun ini merupakan karyawan swasta di sebuah perusahaan di Batam. Kanit Laka Lantas Polresta Barelang Ibda Ari Pasada mengatakan kecelakaan tersebut melibatkan dua kendaraan yakni sepeda motor dan sebuah dump truck. Untuk mengetahui bagaimana kronologi terjadinya kecelakaan tersebut hingga kondisi terkini di sana, saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Batam, ada Beres Lumantobing yang akan melaporkannya. Silakan laporan Anda, Beres. Oke, baik. Selamat sore, rekan Firda. Selamat sore, Tribuners. Saya melaporkan langsung bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas begitu. Nah, peristiwa ini sempat menjadi sorotan ataupun viral di media sosial juga di Kota Batam bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Simpang Taiwan Nongsa Batam. Nah, kawasan ini merupakan kawasan yang biasanya cukup padat lantaran lokasi ini merupakan kawasan industri begitu. Nah, dalam insiden ini seorang pengendara sepeda motor tewas di lokasi akibat terlindas oleh kendaraan truk begitu. Nah, berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian, nah warga ini merupakan warga Sagulung begitu. Nah, jadi seorang pria yang tewas merupakan pria yang berusia 26 tahun. Dia merupakan karyawan swasta di kawasan industri yang ada di Simpang Taiwan Nongsa begitu. Nah, berdasarkan keterangan Kanit Laka yang kita himpun, Ibda Arif Pasada begitu, bahwa saat itu dua pengendara yang bernama Ade dan Roma, jadi saat itu Ade dibonceng oleh rekannya Roma menggunakan sepeda motor Honda Supra X bernopol BP 2850 ME. Jadi saat itu di Simpang Taiwan tiba-tiba motor Roma begitu dan Ade ditabrak oleh sebuah truk berwarna putih begitu. Nah, kemudian kedua pengendara ini pun terpental dari lampu merah sehingga Roma mengalami luka ringan, sementara Adi terlindas oleh ban truk kendaraan. Peristiwa itu memang sempat menjadi sorotan, bahkan mengalami antrian ataupun kemacetan yang panjang begitu. Namun pasca peristiwa, ironisnya begitu, nah pengendara mobil sempat kabur ataupun melarikan diri sehingga dilakukan pengejaran oleh warga sekitar yang sempat menyaksikan peristiwa itu. Nah, sempat aksi kejar-kejaran, akhirnya pelaku pun dapat ditangkap, dihentikan warga sekitar. Oke, baik. Hingga saat ini pelaku masih ditahan oleh pihak Satlantas Polresta Barelang. Oke, baik. Demikian rekan Firda. Terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Batam, Beres Lumantobing atas laporan dan selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Seorang pencuri nekat menggasak isi kios warga di Kecamatan Puatu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Adapun pencuri terekam oleh kamera CCTV tersebut mengambil uang, handphone pemilik kios. Menurut informasi, peristiwa pencurian tersebut terjadi di salah satu kios milik warga pada Senin 21 Februari, sekira pukul 11:30 malam waktu Indonesia Tengah. Saat ini kasus pencurian tersebut sudah dilaporkan ke pihak kepolisian.
Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun News Ultra, ada Husni Husen yang akan melaporkannya. Silakan laporan Anda, Husni. Ya, baik. Selamat sore rekan Firda. Dapat saya laporkan bahwa betul memang telah terjadi aksi pencurian yang terjadi di Kelurahan Kecamatan Puatu, maksud kami Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, sekira pukul 11.20 WITA menurut kesaksian korban dari pemilik ruko kemarin di hari Selasa tanggal 22 Februari 2022. Nah, dalam aksi pencurian ini memang betul terekam oleh CCTV atau kamera pengintai yang dipasang oleh korban di ruko korban. Kemudian dari pengakuan korban, menurut pengintai yang terekam bahwa aksi pencurian ini, si pencuri maksud kami menggunakan pakaian berwarna biru dan juga celana jeans serta beralaskan sendal jepit. Kemudian sebelum melakukan aksinya, ia mengendap-endap melihat sekeliling sekitar, kemudian masuk membobol pintu depan ruko, kemudian mengambil milik korban, yaitu berupa uang senilai 500.000 dan juga satu buah handphone milik korban. Hingga saat ini korban masih dalam proses pencarian oleh tim kepolisian, dan menurut dari korban Widya, ya, ia mengatakan bahwa tak ingin sejauh bagaimana untuk melaporkan dari korban, karena dia ingin si korban ini, maksud kami pelaku jerah dari atas perbuatan yang dilakukan, karena memang menurut korban, menurut Widya ini si pelaku bukan kali pertama rekan Firda melakukan aksinya, namun hal ini sudah terekam CCTV kedua kalinya rekan Firda. Demikian yang dapat saya laporkan. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun News Ultra, Husni Husen, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, seusai jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya, tetaplah di Live HP. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Ya, kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu, tuh kan pernah baca kan. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa. Masih bersama saya Firda Nanda di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Sorong, Papua Barat menyebut jumlah rumah roboh akibat dihantam gelombang tinggi dan angin kencang di Klademak 2 Pantai kini bertambah menjadi 40 unit. Kepala BPBD Kota Sorong, Herlin Sasabone, menjelaskan untuk Pulau Dom ada sekitar 5 rumah, ditambah dengan Klademak sekitar 35 rumah yang roboh akibat dihantam ombak tersebut. Sementara data korban yang ada di Dom, Distrik Sorong Kepulauan Kota Sorong hingga kini belum masuk. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Papua Barat, ada Salvan Ashari Rarusun yang akan melaporkan mengenai update terkini pasca adanya gelombang tinggi di sana. Silakan laporan Anda, Salvan. Ya, Firda dan juga Tribuners dimanapun Anda berada, dapat saya kabarkan dari Kota Sorong, Papua Barat bahwa terkait pasca kejadian rumah roboh sebanyak kurang lebih 40 rumah di wilayah Kota Sorong sendiri,
yang mengakibatkan kurang lebih 194 jiwa mengungsi di sejumlah tenda-tenda pengungsian yang didirikan oleh kepolisian dan juga BPBD Kota Sorong sendiri. Hingga saat ini sejumlah bantuan mulai disalurkan di tenda-tenda pengungsian itu sendiri, dan hari ini sendiri Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan mewakili pemerintah Provinsi Papua Barat langsung menyerahkan kurang lebih 300 paket sembako dari yang mengatasnamakan pemerintah Provinsi Papua Barat kepada para korban kepada para korban yang tertimpa musibah rumah roboh di Klademak 2 Pantai kemarin. Hingga saat ini berdasarkan update dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah sendiri, mereka menyampaikan bahwa hingga saat ini masyarakat yang menjadi korban kurang lebih 6 orang yang dilaporkan luka ringan, dan berdasarkan keterangan yang kami peroleh dari BMKG Kota Sorong sendiri, cuaca gelombang tinggi dan juga angin kencang masih diperkirakan berlanjut hingga 3 hari mendatang. Begitu, Firda. Ya, saat ini sudah diupdate mengenai korban yang mengalami luka-luka ada 6 orang, dan juga rumah yang roboh akibat terjangan gelombang tinggi ada 40 unit rumah. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Papua Barat, Safwan Ansari, atas laporan Anda. Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Barat, George Yarangga, dan juga Koordinator GKI Siloam Keliki, Klademak 2 Pantai, Yohana Inarkombu. Berikut liputannya untuk Anda. Yang kemarin di melanda warga yang ada di Klademak 2 Pantai sini di Jembatan Puri, maka informasi itu sampai ke kami di provinsi juga, dan saya laporkan ke Pak Gubernur. Kemudian Pak Gubernur memerintahkan saya untuk turun ke Sorong menyerahkan bantuan bahan pokok, ya, bahan pokok dari Pak Gubernur, yaitu sebanyak 300 paket. Jadi paketnya itu terdiri dari beras 10 kilo, gula 1 kilo, tepung 1 kilo, dan minyak goreng 1 liter. Ya, jadi ini adalah kepedulian Pak Gubernur lewat Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Barat. Saya selaku Kepala Dinas datang ke sini dan melihat juga langsung secara dekat kondisi. Bantuan dari Gubernur untuk kami di sini, setelah selesai dari sini mungkin kami bagikan kepada warga yang kena bencana, dan ada lebihnya kami juga bagi kepada mereka yang kena dampak juga itu sementara ini. Dan berterima kasih kepada pemerintah Provinsi Papua Barat karena mereka begitu besar kasih mereka kepada kami. Walaupun hanya baru sehari saja kami sudah dapat bantuan seperti ini. Juga menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Gubernur Provinsi Papua Barat yang telah memperhatikan kami yang kena dampak dan mereka yang sudah kena bencana. Puluhan rumah di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan terendam banjir. Rumah tersebut terendam banjir lantaran hujan deras mengguyur Kabupaten Jeneponto selama 2 hari dan mengakibatkan air sungai meluap. Sesuai dengan perakiraan cuaca ekstrim di Sulawesi Selatan, pihak BMKG sebelumnya menyampaikan bahwa akan terjadi cuaca ekstrim. Peristiwa banjir di sejumlah wilayah di Jeneponto langsung dipantau oleh pemerintah daerah, dalam hal ini Wakil Bupati Jeneponto Paris Yasir. Untuk mengetahui informasi update terkini mengenai kondisi di sana pasca banjir tersebut, saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Timur, ada Muhammad Rokib yang akan melaporkannya. Silakan Rokib, laporan Anda. Ya, terima kasih Firda di studio. Kali ini saya akan melaporkan terkait cuaca ekstrim di Sulawesi Selatan, khususnya di Kabupaten Jeneponto. Nah, di mana di Kabupaten Jeneponto ini sedang dilanda hujan deras selama beberapa hari terakhir, mulai dari tanggal 20 Februari hingga hari ini tanggal 23 Februari 2022. Nah, di mana tepatnya pada tanggal 22 kemarin itu telah terjadi banjir di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Jeneponto,
khususnya itu di Kecamatan Binamu, Kecamatan Tamalatea, dan Kecamatan Bangkala. Nah, di 3 kecamatan ini sejumlah desa terendam banjir setinggi mulai dari 30 cm sampai setinggi 1 meter. Itu berada di dalam kolom rumah dan masuk ke rumah bagi pemilik bagi rumah yang rumah bawah. Nah, selain banjir merendam pemukiman warga, banjir juga sempat menutup jalan provinsi di 3 titik wilayah yang ada di Kabupaten Jeneponto. Seperti wilayah yang saya sebutkan tadi, yaitu di Kecamatan Binamu itu ada di Jalan Poros Pakaterang, tepatnya di Kecamatan Binamu. Kalau di Tamalatea itu Kecamatan Tamalatea ada di Kelurahan Bonto Tangga. Terus kalau yang di Kecamatan Bangkala ada di Nasara. Nah, ketiga jalan poros provinsi ini sempat menghambat para pengendara yang ingin melintas ke kabupaten. Seperti dari pengendara yang dari Kabupaten Bantaeng itu akan menuju ke Kota Makassar itu sempat terhambat selama kurang lebih 10 jam karena banjir mulai naik ke jalan provinsi itu mulai pukul 6 pagi hingga jam 3 sore baru kendaraan bisa lewat di jalan provinsi. Nah, untuk di pemukiman warga sendiri ada di Desa Lentu dan beberapa di desa yang lain. Nah, saat terjadi banjir itu, pihak pemerintah daerah sendiri, dalam hal ini Wakil Bupati, langsung memantau wilayah yang terdampak banjir yang ada di Kabupaten Jeneponto. Nah, yang pertama dipantau itu dari Sungai Sapanang, terus bergeser ke sungai yang ada di Taman Roya. Nah, dampak banjir ini dikarenakan hujan deras yang mengguyur Kabupaten Jeneponto selama 3 hari berturut-turut, bahkan hari ini, tapi hari ini hujannya itu sudah agak reda. Nah, banjir tersebut naik ke pemukiman warga akibat luapan air sungai yang ada di Sungai Taman Roya dan Sungai Sapanang. Nah, seperti itu, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Timur, Muhammad Rakib atas laporannya. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Wakil Bupati Jeneponto, Paris Yasir. Berikut liputannya untuk Anda. Di Anlu, ada di Bondoramba, Tamalatea, Boyong, ada di Bondoramba, Len Karelayu, ke sana banjir, di Lentu banjir, Pakaterang banjir, Sapanang, dan ada beberapa tempat tentunya. Nah, tahunnya pada saat curah hujan tinggi memang semua hampir tiap tahunnya banjir. Untuk kalau kami ini tentu dengan melakukan kunjungan, melihat, memantau kondisi yang ada beberapa wilayah yang memang sementara kita pikirkan bagaimana penanganan terkait banjir ini, walaupun tidak semua wilayah karena memang ini sudah menjadi agenda tahunan di Kabupaten Jeneponto. Seperti Bangkala misalnya, itu setiap tahun banjir. Memang ada, tadi saya sempat berpikir juga bahwa memang ada ruas yang harus dibuatkan plat deker atau jembatan-jembatan kecil yang untuk mengalirkan air agar supaya jangan lama. Warga Kompleks Pasar Kecamatan Banyumas, Pringsewu, Lampung digegerkan dengan fenomena air menyembur dengan ketinggian melebihi bangunan rumah Selasa 22 Februari. Air tersebut berasal dari pipa distribusi air PDAM UAS Sepagasan yang dikerjakan oleh Balai Permukiman Prasarana Wilayah BPPW Dirjen Cipta Karya. Camat Banyumas Hartoyo membenarkan soal terjadinya kebocoran pipa distribusi air PDAM tersebut. Kebocoran tersebut terjadi karena pipa tidak kuat menahan arus air distribusi. Untuk mengetahui informasi update terkini mengenai kondisi pasca adanya semburan air dari pipa distribusi tersebut, kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Lampung, ada Didi Budiawan yang akan melaporkannya. Silakan Didi, laporan Anda. Oke, Firda. Tribuners, perlu diketahui pada hari Selasa 22 Februari 2022 siang kemarin, masyarakat di Komplek Pasar Kecamatan Banyumas
Kabupaten Pengsewu, Lampung dikejutkan dengan adanya fenomena air yang menyembur tingginya melebihi bangunan rumah, di mana air tersebut bersumber dari saluran pipa PDAM untuk distribusi air, di mana dimungkinkan pipa yang menjadi sarana distribusi air ini tidak mampu menahan tekanan air yang disalurkan dari PDAM Sepagasan. Rekan Didi? Iya, Firda. Halo. Akibat dari semburan air ini, Tribuners, bahwa masyarakat di lingkungan sekitar terkena cipratan air dan bahkan air ini mengakibatkan banjir di warung-warung sekitar semburan air. Dan dampaknya selain di warung, jalanan di Komplek Pasar Banyumas ini becek karena tergenang dari air ini. Atas kejadian itu, masyarakat mengharapkan adanya perbaikan dan pembangunan yang maksimal dari Balai Pemukiman Prasarana Wilayah Dirjen Cipta Karya, sehingga kejadian serupa tidak terulang, mengingat kebocoran atau jebolnya pipa saluran air PDAM ini sudah kedua kalinya terjadi. Sebelumnya pada hari Sabtu 19 Februari 2022 juga terjadi kebocoran dengan dampak yang tidak begitu besar, namun juga cukup menyusahkan masyarakat di Komplek Pasar Banyumas. Begitu, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Lampung, Didi Budiawan atas laporannya. Dan tadi Tribuners, Didi juga sudah menghimpun keterangan dari seorang pedagang yang dekat dengan semburan air tersebut bernama Iin. Berikut liputannya untuk Anda. Sekitar jam 12 lah, itu aja jam 12. Sekitar setengah jam. Setengah jam. Ya takutnya nggak bisa berhenti itu. Nggak bisa berhenti. Airnya. Lebih dari setengah jam. Lebih ya. Jembur besar. Iya, gede. Tinggi tadi itu ya? Mulai surut. Banjir semua sini, banjir masuk sini. Masuk ke warung. Meja di bawah kolong-kolong itu. Oh, masuk kolong penuh. Ratusan personel gabungan dan alat berat dikerahkan untuk membersihkan lautan sampah di pesisir wilayah RW 4, RW 15, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, Rabu 23 Februari. Pembersihan ini menyusul menumpuknya sampah di kawasan kampung tempat nelayan bermukim yang sudah ada sejak Oktober 2021 silam. Pembersihan sampah ini dilakukan dengan cara manual maupun menggunakan alat berat. Pembersihan sampah-sampah yang sudah berhasil dikeruk, kemudian dipindahkan ke truk dan nantinya dibawa ke TPST Bantar Gebang. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jakarta, ada Gerald Leonardo yang akan melaporkannya. Silakan laporan Anda. Ya, baik, selamat sore Firda dan juga Tribuners dimanapun Anda berada. Memang Tribuners dan Firda, hari ini dilakukan pembersihan sampah, tepatnya di wilayah RW 4 dan RW 15 Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, menyusul keberadaan lautan sampah yang mengepung permukiman tempat para nelayan tinggal, di mana memang sampah-sampah ini Firda dan juga Tribuners sudah ada dan memenuhi wilayah sekitar, tepatnya di pesisir dekat Tanggul Laut, itu sejak Oktober 2021. Dalam prosesnya, Firda dan juga Tribuners dikerahkan sebanyak 3 alat berat, begitu pula dengan 10 unit truk sampah dan juga total petugas atau personel gabungan yang dikerahkan dalam upaya penanganan sampah ini yaitu sebanyak 250 orang. Adapun Firda dan juga Tribuners, penanganan sampah ini atau pembersihan sampah dari wilayah RW 4 dan RW 15 Kalibaru ini rencananya akan berlangsung selama seminggu ke depan, di mana alat berat akan dikerahkan selama 3 hari, dan di hari-hari berikutnya nantinya akan dilakukan penanganan atau pengerukan sampah secara manual dengan pengerahan dari petugas gabungan tadi. Firda dan juga Tribuners, dapat saya laporkan bahwa memang sampah-sampah yang menumpuk atau memenuhi wilayah permukiman kampung nelayan ini memang adalah sampah yang berasal dari laut, begitu pula dari daratan.
sampah-sampah ini memang sebelumnya terbawa arus dan akhirnya menumpuk dan mengotori permukiman warga. Namun kondisi sebelumnya di mana sampah-sampah ini nantinya akan terbawa arus kembali hingga ke tengah laut. Namun Firda dan juga Tribuners, sampah-sampah akhirnya menumpuk atau mengotori dan menjadi lautan di permukiman warga ini. Lantaran memang belakangan ini sudah jadinya proyek tanggul, di mana tanggul ini menutup akhirnya akses daripada sampah ini untuk terbawa arus kembali ke lautan, sehingga akhirnya menumpuk dan mengotori wilayah permukiman warga di RW 4 dan RW 15 Kampung Nelayan, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Firda dan juga Tribuners, setelah sepekan nantinya akan dilakukan pembersihan sampah, pihak kecamatan juga meminta pihak PUPR, Kementerian PUPR yang selaku pemilik lahan yang juga pemilik dari proyek tanggul ini nantinya untuk memberlakukan atau membangun jalan inspeksi dan juga jalur hijau di lokasi lahan yang saat ini masih ditumpuki sampah. Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari tribunjakarta.com, Leonardo Otas, lapornya. Selamat bertugas kembali. Bisa dijelaskan? Baik, hari ini kita pembersihan lokasi pembangunan tanggul NCICD Kementerian PUPR yang kemarin diberitakan cukup banyak sampahnya. Hari ini kita kerahkan 3 alat berat untuk mengangkut sampah ini dan 10 truk. Antara 3 hari sampai seminggu kita selesaikan. Tapi nanti secara kontinu kita akan bersihkan. Ada sekitar 400 meter. Nah, lahan ini adalah lahan tanggul NCICD yang belum jadi nih. Proyek tanggulnya ini harusnya dilengkapi dengan jalan inspeksi dan jalur hijau. Jadi saya minta Kementerian PUPR segera menuntaskan supaya lahan yang kosong ini, tanah timbul ini tidak dimanfaatkan warga atau orang yang tidak bertanggung jawab untuk buang sampah atau kegiatan-kegiatan lain yang nantinya akan menghambat kegiatan pembuatan jalur hijau dan jalan. Tribuners, setelah ini akan kami sajikan informasi menarik untuk Anda. Seusai jeda, tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca ya Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Kedungombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca ya Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau
Ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap bahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Terima kasih Anda masih bersama kami di live update. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Sesosok mayat bayi ditemukan di tepian Sungai Jelai, Dusun Riam, Desa Priangan, Kecamatan Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat pada Senin 21 Februari. Mayat bayi berjenis kelamin perempuan ini pertama kali ditemukan oleh seorang warga bernama Rantan 44 tahun, warga Dusun Riam saat hendak menuju ke perahunya di tepian Sungai Jelai. Saat dikonfirmasi, Kapolres Ketapang AKBP Yani Permana melalui Kapolsek Jelai Hulu AKP Zuanda membenarkan atas peristiwa penemuan sosok bayi tersebut. Saat diselidiki, bayi tersebut dibuang oleh ibu kandungnya sendiri. Perempuan berinisial MB 20 tahun membuang bayi hasil hubungan gelapnya bersama sang kekasih. Informasi mengenai kronologi ditemukannya bayi tersebut hingga kondisi terkini untuk pelaku sendiri, saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Pontianak, ada Nur Imam Satria yang akan melaporkannya. Silakan, Imam, laporan Anda. Iya, Firda. Jadi memang kepolisian Polsek Jelai Hulu mengungkap kasus pembuangan bayi yang terjadi di bantaran Sungai Jelai, Kecamatan Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, yang mana kejadian ini bermula saat penemuan sesosok mayat bayi di bantaran sungai oleh warga setempat. Bayi pada saat ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Setelah mendapat kejadian tersebut, warga melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian setempat. Kepolisian setempat pun langsung mencari pelaku dari pembuangan bayi tersebut, yang mana pelaku akhirnya berhasil diamankan oleh kepolisian, yang ternyata pelaku tersebut merupakan ibu kandung dari bayi itu sendiri. Saat dimintai keterangan oleh pihak kepolisian, pelaku sendiri yang berinisial ME 20 tahun ini merupakan seorang asisten rumah tangga di salah satu rumah di desa tersebut. Pelaku mengakui alasan dan motif dirinya untuk alasan membuang bayi tersebut karena ia malu dan karena hasil bayi tersebut merupakan hasil dari hubungan gelap dirinya bersama pacarnya. Diketahui sejak ia mengandung 5 bulan, pacarnya tersebut tiba-tiba sudah menghilang dan memblok semua kontak-kontak pelaku sehingga tidak bisa ditemukan. Untuk itu, kepolisian pun saat ini sudah mengantongi identitas pacar atau kekasih dari pelaku sendiri. Pelaku sendiri saat ini sudah mengakui kesalahannya dan sudah berada di Mapolres Ketapang beserta barang bukti, yakni ember yang digunakan oleh pelaku saat membuang bayi tersebut dan sejumlah pakaian digunakan oleh pelaku saat membuang bayi tersebut. Saat ini kepolisian masih mencari identitas pacar dari pelaku tersebut. Begitu, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Pontianak Nur Imam Satria atas laporannya. Dan tadi Tribuners Imam juga sudah menghimpun keterangan dari pelaku ME 20 tahun. Berikut liputannya untuk Anda. Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Riau mendadak dikumpulkan di Aula Kantor Dinas PUPR Riau, Jalan SM Amin, Pekanbaru. Mereka satu persatu menjalani pemeriksaan PCR massal guna memastikan para pegawai di lingkungan Dinas PUPR Riau bebas dari paparan COVID-19. Sebab sebelumnya ada 18 pegawai PUPR Riau yang dinyatakan positif COVID-19. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan swab PCR massal di sana dan juga hasilnya, saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Pekanbaru, ada Syaiful Misgiono yang akan melaporkannya.
Silakan laporan Anda. Ya, baik rekan Firda dan pemirsa Tribunner dimanapun berada, dapat kami laporkan bahwa sebanyak 63 pegawai di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau dinyatakan positif COVID-19 setelah mereka menjalani swab massal. Total ada 81 pegawai yang dinyatakan positif COVID-19 karena sebelum pelaksanaan swab massal ini sudah ada 18 pegawai Dinas PUPR yang duluan dinyatakan positif COVID-19. Sehingga total pegawai Dinas PUPR Riau yang dinyatakan positif COVID-19 mencapai 81 orang. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan swab, seluruh pegawai yang positif COVID-19 kemudian diminta untuk melakukan isolasi mandiri di rumahnya masing-masing. Sementara bagi pegawai yang mengalami gejala ringan seperti demam dan gangguan pernapasan diarahkan untuk melakukan isolasi mandiri di tempat isolasi terpadu yang disiapkan oleh pemerintah daerah. Kemudian untuk pegawai yang mengalami gejala sedang hingga berat, tim Satgas kemarin meminta agar mereka langsung dirujuk ke rumah sakit untuk dilakukan perawatan. Selain itu juga Firda dan pemirsa dapat kami laporkan bahwa total pegawai Dinas PUPR yang kemarin menjalani swab massal jumlahnya sebanyak 500 pegawai, dan dari 500 itu didapatkan 63 pegawai yang dinyatakan positif COVID-19. Dapat kami laporkan Firda dan pemirsa bahwa rata-rata pegawai yang dinyatakan positif COVID-19 ini mereka tidak mengalami gejala atau OTG, sehingga kondisi ini dikhawatirkan dapat menularkan ke orang lain jika mereka tidak segera melakukan isolasi mandiri. Dapat kami laporkan juga Firda bahwa di lingkungan pemerintah Provinsi Riau, total jumlah pegawai yang positif COVID-19 sampai hari ini sudah mencapai 288 orang pegawai yang dinyatakan positif COVID-19, baik itu pejabat eselon 2 maupun pegawai baik yang ASN maupun yang honorer. Karena banyaknya pegawai yang terpapar virus corona, pemerintah Provinsi Riau akhirnya mengambil kebijakan untuk menerapkan WFH atau bekerja dari rumah 50% pegawainya. Artinya mulai hari ini pegawai di lingkungan Pemprov Riau yang masuk kantor hanya 50% dari total seluruh pegawai yang ada. Nah, selain itu, pemerintah Provinsi Riau juga mengimbau kepada seluruh pegawainya agar mengikuti vaksinasi massal baik dosis 1, dosis 2, dan dosis 3 karena vaksinasi dapat mencegah terjadinya penularan COVID-19 dan mengurangi gejala jika seseorang terpapar COVID-19. Begitu rekan Firda, kami kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Pekanbaru, Syeful Miskiono atas laporannya, dan tadi ditemukan adanya 81 orang pegawai Dinas PUPR Riau yang terpapar COVID-19 saat swab massal ini. Berikut akan kami tampilkan wawancara dari Sekda Provinsi Riau, SF Haryanto. Berikut liputan. Dan kenyataannya tadi di sini pada video ini kita lihat kemarin laporan dari BKD, anggota-anggota Dinas PUPR ini ada 500 orang yang belum divaksin lengkap. Nah, belum divaksin lengkap. Dan kemarin sudah pernah dites 18 orang yang terdampak. Dan hari ini sudah kita coba, kemarin kan rapat, kita ambil sampel di PUPR pertama, nanti di rumah sakit jiwa. Di sini kita lihat daftar yang belum vaksin 500, dan kita tes tadi sampai hari ini sudah ada 17 orang yang positif. Ini angka bukan angka sedikit. Artinya kalau ini kita biarkan, ini Omicron-nya kan sangat cepat jalannya. Ya, dan kita sudah dapat data kemarin bahwa ini betul-betul virus Omicron. Pastinya kan perlu dites lagi ke Jakarta. Kalau di Jakarta itu waktunya bisa sampai 2-3 bulan untuk mengetesnya. Tapi kita melakukan regen Omicron dengan tes PCR, namanya probable ya. Probable Omicron itu 1.252 orang virusnya itu dinyatakan itu hampir mendekati Omicron. Ya.
Bulungan PPKM level 1 Kadisdikbud Kabupaten Bulungan Suparmin Seto mengimbau kepala sekolah PAUD hingga SMP untuk terus meningkatkan prokes ketat sebagai upaya pencegah kasus kontak erat COVID-19 pada siswa. Hal ini menyusul terus meningkatnya kasus COVID-19 di Bulungan. Tak hanya itu, Suparmin juga meminta ada strategi pemberian ataupun pengambilan tugas oleh siswa di satuan pendidikan yang melaksanakan pembelajaran secara daring atau luring agar tidak terjadi kerumunan. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltara. Ada Georgie Santana Silalahi di sana. Silakan laporan Anda, Georgie. Baik, terima kasih. Selamat sore Tribuners. Betul, hari ini memang pelaksanaan PTM terbatas 100% untuk di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Bulungan harus dilaksanakan daring atau belajar dari rumah. Halo rekan Georgie. Ya, halo Firda. Selamat sore. Silakan. Halo. Ya, silakan Ya. dilanjutkan laporannya. Baik. Baik, terima kasih. Mohon maaf atas sinyal tidak kondusif. Baik, saya lanjutkan mengenai adanya pelaksanaan PPKM level 1 di Kabupaten Bulungan ini. Ada beberapa sekolah yang masih dilaksanakan PTM 100% maupun melaksanakan dari rumah, yaitu seperti contohnya di Tanjung Palas Tengah, kemudian Kecamatan Peso, Kecamatan Peso Hilir yang saat ini masih dilaksanakannya PTM 100% karena daerah tersebut masih zero kasus, dan beberapa seperti Kecamatan Tanjung Palas Utara, Tanjung Palas Barat, Tanjung Palas Timur, Sekatak, dan Pulau Bunyu saat ini terkonfirmasi ada beberapa kasus COVID aktif yang dimana pembuat salah satu menjadi potensi adanya penyebaran COVID di Kabupaten Bulungan itu terus meningkat. Kemudian Suparmin Seto menyampaikan adanya hal ini menjadi tolak ukurnya dia untuk melakukan perbaikan sistem pembelajaran, di mana 50% untuk di beberapa kecamatan seperti Sekata, kemudian Bunyu, kemudian ada juga di Tanjung Palas Utara, kemudian Kecamatan Tanjung Selor, itu akan diberlakukan 50%. Hal ini melihat rangkaian varian COVID seperti COVID-19 ini sudah mulai mengenai klaster-klaster yang ada di keluarga, yang dimana perlu diketahui juga pemberian tugas ataupun pelaksanaan PTM terbatas atau belajar dari rumah ini perlu ditingkatkan kembali, kata Suparmin Seto, sebab meningkatnya juga adanya kasus varian ataupun diduga varian Omikron yang ada di Kabupaten Bulungan ini masih dilakukan kajian lebih mendalam oleh Dinas Kesehatan. Begitu juga Suparmin melihat di 3 kecamatan, yaitu Peso dan juga Peso Hilir dan sekitarnya, itu masih pada zero kasus, yang diharapkan ini bisa terus konsisten, tidak adanya lagi penambahan kasus di 3 kecamatan tersebut, supaya 3 kecamatan ini menjadi salah satu contoh untuk di 7 kecamatan yang masih ada banyak kasus aktif yang dari sejak tanggal 17 Februari hingga 22 kemarin, penyebaran kasus aktif COVID-19 makin bertambah. Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Kaltara, Georgie Santana Silalahi atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Siap, terima kasih. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Tambahan pasien baru yang terkonfirmasi positif COVID-19 di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan terus meningkat. Angka kian menanjak dari hari ke hari, jauh melampaui pasien yang sembuh. Sebagian bergejala berat dan dirawat di RSUD Haji Bujasin Pelaihari. Catatan Banjarmasin Pos hingga Rabu 23 Februari, rata-rata harian jumlah pasien baru yang terinfeksi COVID-19 mencapai puluhan.
Untuk mengetahui informasi update terkini untuk kasus COVID-19 di Tanah Laut, saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Banjarmasin Post, ada Roy yang akan melaporkannya. Silakan laporan Anda, Roy. Baik, terima kasih rekan Firda. Dapat kami informasikan sejak mulai kembali munculnya kasus konfirmasi positif COVID di Kabupaten Tanah Laut pada pertengahan Januari 2022 yang lalu, hingga hari ini masih terus terjadi penambahan kasus konfirmasi positif dari hari ke hari dan terjadi kecenderungan angkanya terus bertambah. Seperti data pada hari ini yang kami himpun pada sore ini, tercatat ada penambahan 162 orang untuk kasus baru konfirmasi positif, sementara yang sembuh hanya 41 orang. Dan kondisi data seperti ini hampir terjadi setiap hari sejak sekitar beberapa pekan yang lalu. Karena itu pemerintah setempat terus berupaya untuk menyerukan kepada masyarakat untuk menggencarkan vaksinasi dan juga kembali menerapkan protokol kesehatan secara disiplin tiap warga. Dan untuk masyarakat yang ingin menjalani isolasi, katakanlah ingin menjalani karantina, juga pemerintah daerah telah menyiapkan tempat di RSUD Haji Yasin. Meski hingga sekarang juga tempat tersebut masih kosong karena sebagian besar dari jumlah pasien COVID yang saat ini ada tercatat pada hari ini sebanyak 679 orang itu sebagian besar menjalani isolasi mandiri dan sebanyak 32 orang yang dirawat di rumah sakit karena mereka bergejala sedang hingga berat. Dari 32 itu ada 13 pasien yang harus menggunakan alat bantu oksigen karena mengalami gangguan sesak napas untuk bernapas. Dan hingga saat ini, ketika kasus COVID terjadi kembali, ini ada beberapa kasus kematian dan terakhir terbaru hari ini, siang tadi juga kembali ada satu orang yang meninggal, itu berjenis kelamin perempuan usia 22 tahun dari Kecamatan Bumi Makmur. Dan untuk jumlah total orang yang meninggal karena terinfeksi COVID sejak pertama COVID melanda Tanah Laut hingga hari ini sudah tercatat sebanyak 230 orang atau 3% dari total kasus konfirmasi positif sebanyak 8.952 orang hingga saat ini. Demikian rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Banjarmasin Post, Roy, atas laporannya. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Maulana Yusma, Kepala Ruang Perawatan Pasien COVID-19 Tanah Laut. Berikut liputannya untuk Anda. Tempat vaksin jadwalnya itu 2 minggu sekali, jadi setiap hari Selasa dan hari Kamis. Untuk jamnya jam 8 sampai jam 12 siang. Dan kita di sini untuk sementara membuka 2 jenis vaksin untuk Sinovac 1-2 dan boosternya Pfizer. Jadi 2 itu untuk sementara ini masih yang kita pakai. Jadi hari Selasa ya, dan Selasa dan Kamis. Bagi masyarakat sekitar rumah sakit kalau mau vaksin bisa langsung ke sini. Iya, ini lebih dekat Pak ya. Lebih dekat nggih. Kalau misalnya sekitar sini bisa disarankan ke sini nggih. Umum ya, umum bisa. Masuk anak-anak bisa Pak? Anak-anak bisa. Untuk jenis vaksinnya? Jenis vaksinnya kalau untuk anak-anak vaksin 1 Sinovac, vaksin 2 Sinovac juga. Kalau untuk dewasa Sinovac yang belum misalnya selesai vaksin, misalnya satu sudah, 2-nya bisa di sini Sinovac juga, dan boosternya Pfizer. Pfizer, Bu? Iya, boosternya untuk vaksin 3. Ada vaksinatornya standby terus? Standby kalau kami sekarang itu jumlahnya ada 9 orang. Nah, cuman kan karena ada kegiatan di vaksin lain, mungkin kadang-kadang bisa dibagi 2. Selanjutnya kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya, tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin
pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tangga itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang dirasakan Kak Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Bangka Belitung sementara waktu melakukan work from home atau WFH sejak Senin 21 Februari akibat 13 orang pegawai terkonfirmasi positif COVID-19. Kepala Dinas Kesehatan Bangka Belitung Andri Nurtito juga dikabarkan terkonfirmasi positif COVID-19. Dinas Kesehatan Provinsi Babel melakukan WFH sebanyak 50% pegawainya untuk mencegah terjadinya penyebaran kasus yang lebih banyak. Informasi mengenai hal ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Bangka Pos, ada Ricky Pratama yang akan melaporkannya. Silakan laporan Anda. Baik, Firda. Baik, selamat sore pemirsa Tribun News dimanapun berada. Bahwa saya pada kesempatan ini akan melaporkan terkait 13 pegawai di Dinas Kesehatan Provinsi Bangka Belitung sejak Senin kemarin tanggal 21 bulan Februari 2022 melakukan work from home atau bekerja dari rumah. Mereka melakukan WFH ini sebanyak 50%. Jadi sebagian pegawai yang masuk merupakan sebagian maksud kami sebagian bekerja di rumah dan sebagian juga bekerja di kantor. Work from home atau WFH yang dilakukan oleh Dinas Provinsi Bangka Belitung dilakukan sejak Senin 21 Februari kemarin disebabkan karena sebanyak 13 pegawai mereka yang terkonfirmasi positif COVID-19. Awal muasal terungkapnya kasus COVID di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Bangka Belitung karena adanya laporan terkait pegawai atau tenaga kesehatan yang berada di klinik Pratama Pemprov Babel yang terkonfirmasi. Dari satu kasus itu dilakukan tracking dan tracing dan akhirnya menyebar ke pegawai yang lain. Puncaknya pada Senin kemarin, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bangka Belitung Andri Nurtito juga melakukan tes PCR dan hasilnya juga positif. Setelah Kepala Dinas positif, Kepala Dinas sendiri memutuskan untuk melakukan WFH atau bekerja dari rumah sebanyak 50%. Dengan melonjaknya kasus ini, Satgas Provinsi Bangka Belitung mewanti-wanti untuk setiap kantor yang ada di Pemprov Bangka Belitung untuk terus mematuhi protokol kesehatan karena menurutnya kasus di Bangka Belitung pada hari ini semakin meningkat dengan jumlah kasus mencapai 500 kasus baru. Dengan peningkatan ini diharapkan dapat menjadi perhatian seluruh instansi baik instansi provinsi, instansi vertikal dan di pemerintahan kabupaten dan kota. Begitu, Firda. Baik, terima kasih Ricky Pratama dari Bangka Pos atas laporannya. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Bangka Belitung Hermain dan juga Sekretaris Percepatan Penanganan Satgas COVID-19 Babel Mikron Antariksa. Berikut liputannya untuk Anda. Terkonfirmasi COVID-19. Kemarin terakhir Pak Kadis yang terkonfirmasi positif. Jadi
agar penyebarannya tidak menjadi lebih besar lagi, maka Pak Kadinkes memutuskan agar dilakukan WFH. Jadi 50% di situ dari tenaga yang ada, 50% WFH, 5% WFH. Varian of concern Omicron ini sangat cepat ya penularannya, dan dalam waktu sekejap juga bisa membuat orang jadi positif. Dan benar ya, di Dinkes sudah terjadi klaster kesehatan, dan baru-baru ini juga kami mendengar ada beberapa instansi vertikal yang satu kantor kemarin aja sudah 14, hari ini mungkin nambah lagi. Kemudian di OPD juga ada. Selain itu di olahraga ya, di asrama sekolah olahraga. Nah, hal ini tentu saja membuat kita untuk tetap menjaga prokes, dan salah satu kebijakan yang dituangkan nanti di dalam instruksi Forkopimda adalah untuk instansi yang positif itu bisa lockdown selama 5 hari. Selama 5 hari dan menyelesaikan yang positif dan memeriksa untuk yang tahap keduanya, sehingga pada waktu masuk kembali dalam keadaan sudah sehat di dalam lingkungan. COVID-19 menyerang sejumlah hakim di Pengadilan Negeri Palembang. Hal itu berdampak pada beberapa persidangan yang terpaksa ditunda. Di antaranya sidang kasus dugaan korupsi dana hibah pembangunan Masjid Raya Sriwijaya atas terdakwa Ahmad Najib, Agustinus Antoni, Oka Sangga Negara, dan Launma PL Tobing dan yang terpaksa ditunda. Dikonfirmasi oleh pada juru bicara Pengadilan Negeri Palembang, Salan Effendi, mengatakan jika ada 5 hakim yang terpapar COVID-19 dan tengah menjalani isolasi mandiri. Informasi mengenai update terkini bagaimana kondisi di Pengadilan Palembang sendiri, kami saat ini sudah tersambung dengan jurnalis dari Sriwijaya Post, ada Hairul Nisha di sana. Silakan laporan Anda, Nisha. Oke, Firda. Selamat sore untuk teman-teman Tribuners. Kami melaporkan dari Palembang, khususnya di Pengadilan Negeri Palembang. Saat ini ada beberapa hakim yang memang mengalami yang terpapar oleh COVID-19 dan terpaksa harus menjalani isolasi mandiri di rumah masing-masing. Hal ini berdampak pada beberapa persidangan yang diantaranya itu persidangan kasus tindak pidana korupsi, yang salah satu sidang tipikor yang harus ditunda adalah kasus Masjid Sriwijaya atas 4 terdakwa, yaitu Ahmad Najib, Loka Sangga Negara, Launma Pasindak Luban Tobing, dan Antoni Agustinus. Dikonfirmasi pada juru bicara Pengadilan Negeri Palembang, Bapak Salan Effendi, mengatakan jika memang benar ada 5 hakim yang terpapar, dan itu sementara ini Pengadilan Negeri Palembang tidak memberlakukan lockdown dikarenakan memang masih ada persidangan lainnya yang masih bisa dijalankan. Mengingat masa tahanan para terdakwa, ada beberapa kasus yang harus segera diselesaikan persidangannya. Hanya saja, khusus untuk tindak pidana tipikor, yang hakimnya tidak dapat digantikan, terpaksa harus ditunda selama 2 minggu. Seperti itu, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Sriwijaya Post, Hairul Nisha, atas laporannya. Dan tadi Tribuners Indonesia juga sudah menghimpun keterangan dari juru bicara Pengadilan Negeri Palembang, Salan Effendi. Berikut liputannya untuk Anda. Yang pengadilan itu yang tidak terpapar tetap sidang, gitu. Karena ini berbenturan dengan tahanan nanti. Jadi selagi kita bisa sidang, bagi yang kena sekarang sudah bisa isolasi mandiri. Sriwijaya, Pak Najib dan kawan-kawan itu sudah sidangnya tanggal 7 dan tanggal 8 hari Senin dan Selasa. Kemudian minggu depannya lagi tetap hari Senin dan Selasa tanggal 14 dan tanggal 15 Maret 2020. Dikebut berarti Pak ya? Ya, kita itu untuk mengajar ketinggalan secara lokasi. Ya, kita saling melakukan aja bahwa kita semuanya sehat walafiat saja sehingga dapat berjalan sidang berjalannya. Sebetulnya hakim kita terdaftar ada 4, ya. Ada FHPHI, 5, FHPHI 2, hakim karir 1.
Nah, tadi kalau KPAI tadi bisa saya atasi karena saya juga selain yang terima KPAI tetap kita lanjutkan karena ada gantinya. Bagi yang tidak bisa diganti seperti tadi kita sudah terima seperti kenapa yang bisa diganti itu kita terpaksa kita juga. Berarti sidang lainnya juga ikut tertunda Pak ya? Nah. Kalau artinya memang tidak bisa digantikan dalam hal selama dia kena COVID ini, maka ya ditunda. Tapi kalau tidak ya kita sidang saja. Jadi pelaksanaan kedua kita hanya. Jenazah seorang pemuda ditemukan di sebuah aliran selokan di seputaran Jalan Raya Tojan Takmung, Kelungkung, Bali pada Rabu 23 Februari pagi. Jenazah tersebut diduga korban kecelakaan tunggal. Berdasarkan informasi yang dihimpun, jenazah pemuda yang diketahui berinisial Idewa GF 18 tahun itu ditemukan oleh seorang pedagang asal Desa Tojan Kelungkung, Iwayan Talen. Jenazah pemuda tersebut ditemukan mengapung di aliran selokan, tepatnya di bawah pos kamling dengan kondisi yang sudah kaku. Informasi mengenai bagaimana kronologi penemuan dan juga kondisi terkini di lokasi, saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Bali, ada Eka Mita Suputra yang akan melaporkannya. Silakan laporan Anda, Eka. Ya, selamat sore Firda dan pemirsa Tribun News. Terus informasikan pagi tadi warga di seputaran Jalan Tojan menuju Jalan Desa Takmung, Kabupaten Kelungkung dihebohkan dengan penemuan jenazah pemuda yang mengapung di selokan. Jadi jenazah tersebut pertama kali ditemukan oleh seorang pedagang sekitar jam 6 pagi dengan kondisi sudah kaku dan bahkan sudah terendam air. Sementara dari hasil olah TKP kepolisian dan identifikasi dari penelitian diketahui korban atas nama Idewa Gede Fajar yang merupakan seorang pemuda berusia 18 tahun dari Desa Satre, Kabupaten Kelungkung, Bali. Dari korban ditemukan dengan beberapa luka, yakni luka pada bagian mata dan luka lecet-lecet di kaki dan tangan. Sementara informasi dari pihak kepolisian diduga korban ini merupakan korban kecelakaan tunggal, yang mana berdasarkan informasi dari warga kejadian tersebut, kecelakaan tersebut terjadi sekitar pukul 1 dini hari atau saat Kelungkung diguyur hujan cukup deras. Dari hasil penelusuran kepolisian juga tadi kami konfirmasi ke kepolisian bahwa korban ini sebelum mengalami kecelakaan sempat merayakan ulang tahun ke rumah kerabat atau ke rumah temannya. Namun tidak banyak yang tahu korban pergi kemana hingga keesokan harinya ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Sementara itu pihak dari kepala desa di Desa Satre juga menjelaskan, mengkonfirmasi jika itu benar warganya dan korban dikenal di masyarakat merupakan sosok yang baik dan sosok anak yang sopan. Sekarang informasi dari keluarga juga bahwa jenazah akan dikubur di desa setempat hari Kamis besok. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Bali, Eka Mita Suputra atas laporannya mengenai penemuan mayat sesosok pemuda di Kelungkung, Bali. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Aksi unjuk rasa terjadi di depan Kejaksaan Negeri Kota Batu. Untuk aksi unjuk rasa ini menuntut agar terdakwa kasus kekerasan dan pelecehan terhadap anak JE ditahan. Masa yang datang sebelumnya menggelar aksi di depan Pengadilan Negeri Malang di Kota Malang. Aksi unjuk rasa tersebut menyertai kedatangan Ketua Komnas Perlindungan Anak, Aris Merdeka Sirait, untuk bertemu Kajari Negeri Batu Suprianto. Aris datang untuk mempertanyakan alasan tidak ditahannya JE oleh penegak hukum. Setelah pertemuan selesai, Aris memberikan keterangan bahwa tidak ditahannya JE bukan lagi kewenangan Kejari Batu, melainkan menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Malang. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Surya Malang, ada Beni Indo yang akan melaporkannya. Silakan laporan Anda, Beni.
Ya, selamat sore pemirsa. Saya laporkan langsung dari Kota Batu bahwa hari ini memang terjadi unjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Negeri Kota Batu, dan unjuk rasa ini sebelumnya juga dilakukan di depan Pengadilan Negeri Malang karena sejatinya hari ini dijadwalkan terdakwa JE kasus dugaan kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak menjalani sidang kedua, namun dijadwalkan ditunda karena hakim terkonfirmasi positif COVID-19. Setelah itu para pengunjuk rasa ke kantor Kejaksaan Negeri Batu dan juga dibarengi Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait untuk bertemu langsung dengan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Batu, Suprianto. Kedatangannya ini untuk mempertanyakan mengapa terdakwa JE tidak ditahan hingga proses persidangan yang kedua saat ini. Dan setelah pertemuan dijelaskan bahwa ternyata memang kewenangan saat ini sudah tidak lagi di Kejaksaan Negeri, melainkan sudah ada di Pengadilan Negeri Malang, sehingga Aris juga akan berencana menanyakan alasan mengapa tidak ditahannya J ini nanti kepada hakim di Pengadilan Negeri Malang. Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Surya Malang, Beni Indo atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Jaksa penuntut umum menyatakan berkas perkara lengkap itu pasti tidak yakin. Seberapa yakin, ya keyakinan seseorang kan nggak bisa diverbalkan beramanya. Pasti yakin, dan kami komitmen dan konsisten untuk segera menyelesaikan perkara ini biar tidak menjadi sebuah polemik berkepanjangan. Maka saya wujudkan itu setelah berkas perkara dinyatakan lengkap, tersangka dan barang bukti diserahkan kepada kami persiapkan tim jaksa penuntut umum, mempersiapkan dakwaan dalam waktu 1 minggu, saya langsung limpahkan ke pengadilan. Artinya apa? Saya ingin menunjukkan bahwa asas peradilan cepat, sederhana, biaya murah terlaksana di sini. Nah, ini saya concern dan setiap saat saya melakukan evaluasi dan monitoring terhadap jaksa penuntut umum yang menangani perkara ini. Setelah sidang Saupandi, bagaimana sidang tadi dan langkah apa yang akan dilaksanakan ke depan? Tadi sudah saya sampaikan kepada Pak Aris. Kemudian yang kedua, saya dengan Pak Aris dan kawan-kawan sudah berkomitmen karena ini masalah anak dan ini anak adalah masa depan bangsa. Kita harus bersama-sama untuk menjaga anak kita. Terlepas bagaimana apakah terdakwa itu bersalah atau tidak, itu urusan nanti fakta sidang. Tapi kita punya komitmen untuk menjaga anak. Makanya teman-teman sudah tahu sejak lama saya punya program Jaksa Sayang Anak. Saya sering ke sekolah-sekolah, teman-teman kan tahu ya. Nah, itu artinya apa? Bahwa Kejaksaan Negeri Batu punya komitmen besar terhadap anak. Karena saya yakin masa depan bangsa kita berada pada anak kita sekarang. Itu kira-kira. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah hitam. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tangga itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah hitam. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu.
Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca ya Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tangga itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. tuh Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Terima kasih Anda masih bersama kami di live update. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Tingginya harga kedelai impor membuat pengusaha tempe dan tahu di Gresik, Jawa Timur terdampak. Pengusaha tahu di Gresik hanya bisa pasrah, memilih rugi, dan tetap produksi ketimbang meliburkan karyawannya. Produksi tahu UD Sumber Makmur di Desa Gading Watu, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik masih beroperasi hingga hari ini. Kurang lebih ada 30 karyawan masih bekerja membuat tahu pada malam dan sore hari. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari surya.co.id, ada Willy Abraham yang akan melaporkannya. Silakan laporan Anda, Willy. Ya, kita pengusaha tahu di Kabupaten Gresik hanya bisa pasrah. Mereka tidak ikut mogok selama 3 hari karena sangat merugikan jika harus mogok selama 3 hari, sehingga mereka memilih libur sehari kemudian produksi lagi karena banyak sekali pekerja yang mengatakan nasib pabrik tahu di Desa Gading Watu, Kecamatan Menganti. Pihak produksi tahu pun juga terus jalan sama seperti sebelum harga kedelai naik, yaitu 1 ton per harinya, dan produksi tahu itu menjadi kandang pangan warga sekitar, sehingga memilih produksi tahu memilih untuk tetap produksi meskipun harga kedelai hampir menyentuh angka 12.000. Kemudian pemilik produksi tahu itu memilih merugi daripada harus meliburkan karyawannya. Penghasilannya akibat harga kedelai impor yang naik minus penghasilan produsen tahu tersebut. Ifati saat konfirmasi mengatakan bahwa memilih untuk merugi ketimbang meliburkan karyawan. Dia hanya bisa berharap pemerintah stabilkan harga kedelai impor di bawah angka 10.000 hingga produsen tahu bisa sedikit bernafas lega. Dan hal serupa juga dialami oleh pengusaha tempe yang ada di Kebomas. Mereka memilih produksi tanpa mengurangi ukuran, hanya belas saja, kemudian dijual kepada masyarakat harga yang tetap. Artinya para pengusaha tahu maupun tempe yang ada di Gresik sangat terdampak oleh harga kedelai impor. Mereka lebih produksi dan rugi ketimbang harus memberikan barang ke karyawannya yang merupakan para pekerja sekitar. Harapan mereka adalah pemerintah bisa menstabilkan harga kedelai impor bawah 10.000 atau sebaliknya, yaitu di angka 8.000. Karena kalau di atas 10.000 seperti saat ini 500, 900 itu angka 12, mereka sangat berugi. Itu sudah. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari surya.co.id Willy Abraham atas laporannya. Dan tadi Tribuners, Willy juga sudah menghimpun keterangan dari Iswati, pengusaha tahu UD Sumber Makmur di Gresik. Berikut liputannya untuk Anda. Omset kita jadi sangat menurun. Sangat menurun. Ya, kita juga nggak apa-apa lah, rugi dikit-dikit. Ya gitu aja. Kita nggak bisa produksi lagi, soalnya tahu maksimal 2 hari. 2 hari. Untuk bukanya. Kalau untuk produksinya ya tetap, cuma ya itu aja. Kita untuk pendapatannya itu
minus gitu aja. Ini 100 masak kurang lebih 1 ton 600 Setiap hari ya? setiap hari. 11.500 Per kilo. Itu naik sudah berapa? mulai naik. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Jangan lupa saksikan terus live update di seluruh kanal YouTube dan Facebook Tribun Network. Saya Ferdana, wakili kru bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!